Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, dan sore. Bapak udah rekan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halbi Irfan Tamrin dengan BP 7002. Di sini izinkan saya sebagai presentator, yaitu membahas mengenai perbandingan peraturan baku mutu udara yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Fida Ayat Al-Aros dengan BP 3007, lalu ada Rosa Widaya Dana dengan BP 3010, lalu dilanjutkan dengan Miftah Sarwa dengan BP 3012. Selanjutnya, ada Ahna Divani Putra Zulkifli dengan BP 3012, lalu ada Amelia Putra Rwanda dengan BP 3015, lalu ada Riniani Sanur dengan BP 3016. Selanjutnya ada Bawa Zaki Rahmatullah dengan BP 3024, lalu ada Fatimah Azhara dengan BP 3027, dan dilanjutkan dengan Nurul Hadatullah Didabzan dengan BP 3029. Selanjutnya ada Devri Af dengan BP 7001, lalu ada saya sendiri Haldir Rifat Amkin, lalu dilanjutkan dengan Geni Nurami Aziza dengan BP 7003. Dan terakhir ada Abdullah Rajab Sani dengan BP 7005. Jadi di sini izinkan saya untuk membahas mengenai perbandingan regulasi pada negara Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu mengenai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan hidup, lingkungan hidup pada lembar 7 yang mengenai tentang baku mutu udara. Lalu kita bandingkan dengan peraturan yang ada di Amerika Serikat, yaitu the USAC Clean Air Act, yaitu National Ambient Air Quality Standard. Lalu kita lihat pada tabel selanjutnya. Dapat lihat pada tabel. Yang pertama kita akan membandingkan parameter sulfur dioksida atau SO2 dengan waktu pengukuran terbagi menjadi 4. Ada 1 jam, 8 jam, 24 jam, dan 3 jam. Untuk baku mutu di Indonesia sendiri diatur menjadi 3 waktu, yaitu dari 1 jam, 8 jam, 24 jam. Pada baku mutu 1 jam itu dia pada 150 mikrogram meter per kubik. Lalu pada 8 jam itu 75 mikrogram meter kubik. Dan pada waktu 24 jam baku mutu Indonesia ada 45 mikrogram meter kubik. Lalu pada negara Amerika Serikat sendiri dia terbagi menjadi 2 waktu. Yang pertama pada waktu 1 jam dengan baku mutu yang diatur ada 195,5 mikrogram per meter kubik, dan waktu 3 jam yaitu 1.310 mikrogram meter kubik. Lalu kita bandingkan pada parameter kedua, itu karbon monoksida atau CO2 yang terbagi menjadi 2 waktu, yaitu 1 jam dan 8 jam. Pada baku mutu di Indonesia sendiri, 1 jam diatur menjadi 1.000 mikrogram per meter kubik, sedangkan pada baku mutu Amerika Serikat yaitu 40.250 mikrogram meter kubik. Kalau kita lihat, kita bandingkan pada waktu 8 jam, pada waktu baku mutu Indonesia itu 4.000 mikrogram meter kubik. Lalu pada baku mutu di Amerika yaitu 10.350 mikrogram meter kubik. Lalu pada parameter di nitrogen dioksida terbagi menjadi 3 waktu pengukuran. Yang pertama 1 jam, dapat kita lihat pada baku mutu Indonesia itu 200 mikrogram meter kubik. Sedangkan pada baku mutu Amerika Serikat sendiri itu 180 mikrogram meter kubik. Dan kita lihat pada nitrogen dioksida pada waktu 24 jam dan 1 tahun, pada 24 jam di Indonesia diatur 65 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika Serikat tidak diatur. Lalu pada waktu 1 tahun, baku mutu di Indonesia itu 50 mikrogram meter kubik, sedangkan pada baku mutu di Amerika Serikat yaitu 59,64 mikrogram meter kubik. Lalu kita lihat juga pada oksigen fotografi itu terbagi menjadi 3 waktu. Yang pertama ada waktu 1 jam itu 150 mikrogram meter kubik, dan di Amerika Serikat sendiri tidak diatur. Lalu pada waktu 8 jam itu di baku mutu Indonesia 100 mikrogram meter kubik, dan di Amerika Serikat tidak diatur. Di Amerika Serikat, maaf sebelumnya, pada negara Amerika Serikat yaitu 137,2 mikrogram meter kubik. Dan pada waktu 1 tahun di Indonesia diatur menjadi 20 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika Serikat tidak diatur. Selanjutnya kita akan membahas parameter yang kelima, yaitu hidrokarbon non-metana atau NMHC, yang terbagi menjadi 1 waktu. Pada waktu pengukuran 3 jam, baku mutu Indonesia 160.137,2 mikrogram meter kubik.
sedangkan di Amerika Serikat tidak diatur. Lalu pada parameter keenam itu menjadi tiga parameter. Yang pertama ada partikulat eh, kurang dari 100 ppm atau TSP, yaitu dengan lama waktunya 24 jam. Pada waktu baku mutu Indonesia diatur 230 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika tidak diatur. Lalu pada partikulat debu itu dengan PM10 terbagi menjadi dua waktu, yaitu 24 jam dan 1 tahun. Pada baku mutu Indonesia pada 24 jam itu 70 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika Serikat itu 150 mikrogram meter kubik. Lalu pada waktu 1 tahun di Indonesia diatur 40 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika tidak diatur. Lalu kita beralih kepada partikulat dengan PM2,5 terbagi menjadi tiga waktu dengan waktu 24 jam, yaitu di baku mutu Indonesia 55 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika itu 30 mikrogram meter kubik. Lalu pada waktu 1 tahun di Indonesia sendiri diatur 15 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika yaitu 12 mikrogram meter kubik. Dan kita beralih kepada parameter terakhir yaitu timbal atau PB, terbagi menjadi dua waktu pengukuran. Yang pertama ada 24 jam dengan baku mutu Indonesia 2 mikrogram meter kubik, sedangkan di Amerika Serikat tidak diatur. Lalu pada waktu 3 bulan di Indonesia tidak diatur pada baku mutu tersebut, sedangkan di Amerika Serikat diatur menjadi 0,15 mikrogram meter kubik. Selanjutnya akan saya membahas tentang keterangan-keterangan yang tersebut dengan 1 ppm sama dengan 1000 ppb, lalu 1 ppb sama 10 pangkat min 3, lalu CO sama dengan 1 ppb dan sama dengan 1,15 mikrogram meter kubik. Sedangkan NO2 itu 1 ppb sama dengan 1,88 mikrogram meter kubik, dan O3 itu 1 ppb sama dengan 1,96 mikrogram meter kubik, dan SO2 atau sulfat dioksida itu 1 ppb sama dengan 2,62 mikrogram meter kubik. Terima kasih. Sekian, terima kasih atas presentasi yang telah saya paparkan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan yang saya berikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.